teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Bakar dengan NIM 22011140014. Saya dari Prodi Pendidikan Negeri Sekolah Dasar semester 5 kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 9 strategi pemecahan masalah dan juga bagaimana implementasi dari 9 strategi tersebut untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan 9 strategi dan juga implementasi dari 9 strategi tersebut, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu strategi pemecahan masalah. Nah teman-teman, strategi pemecahan masalah ini merupakan sebuah proses atau usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi sampai persoalan tersebut tidak lagi menjadi masalah bagi dirinya. Nah teman-teman, strategi pemecahan masalah ini merupakan model 4 tahap yang diterapkan oleh George Polya. Nah, di sini 4 tahap, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan strategi, yang ketiga melaksanakan strategi, dan yang keempat melihat kembali atau mengevaluasi. Nah, teman-teman, berikut saya akan menjelaskan 9 dari strategi pemecahan masalah tersebut. Strategi yang pertama yaitu guess and test atau tebak dan uji. Nah, teman-teman, strategi ini merupakan metode untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan dengan cara menebak jawabannya terlebih dahulu. Nah, setelah kita menebak jawabannya, kita akan memeriksa apakah jawaban tersebut sudah benar atau belum. Dan jika jawaban tersebut masih salah, maka kita akan menebak lagi jawabannya dengan menggunakan nilai-nilai yang berbeda dan seterusnya hingga kita mendapatkan jawaban yang benar dan juga pasti. Nah, teman-teman, kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini soalnya yaitu isilah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada gambar di samping sehingga jumlah 3 bilangan pada sisi segitiga ada 12 dengan syarat setiap angka digunakan 1 kali. Nah, teman-teman, kita masuk pada langkah penyelesaian yang pertama yaitu memahami masalah. Seperti yang kita ketahui pada soal tersebut, dia menyuruh bahwa kita menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mengisi gambar segitiga di samping sehingga jumlah setiap sisi segitiga itu ada 12. Nah, terus angka yang kedua, dan di situ juga ada syaratnya yaitu setiap angka digunakan 1 kali. Nah, kemudian kita masuk pada langkah yang kedua yaitu merencanakan strategi. Nah, teman-teman, merencanakan strategi di sini kita menggunakan strategi menebak dan uji. Kenapa kita menggunakan strategi tersebut? Karena di sini, di dalam soal ini ada banyak kemungkinan yang kita lakukan untuk menempatkan setiap angka dan kita akan menebak menebak untuk mendapatkan hasil. Nah, di sini teman-teman, kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu menjalankan strategi. Nah, di sini teman-teman, kita mencoba untuk menebak sebuah angka. Yang pertama kita menggunakan angka 1. Nah, di sini kita letakkan angka 1 pada gambar lingkaran tersebut. Nah, teman-teman, setelah kita menggunakan angka 1 atau kita menebak angka 1, selanjutnya yang tersisa adalah 5 angka lainnya yang mungkin bisa kita pilih sehingga setiap sisi itu berjumlah 12. Dan kemungkinan 2 bilangan yang harus dipilih untuk bagian sisi kiri dan kanan itu harus berjumlah 11. Dari sisi kiri dan sisi kanan ini harus angkanya harus berjumlah 11. Kemudian angka yang mungkin yang kita pilih untuk memenuhi persyaratan tersebut yaitu 5 dan 6. Jadi kita pilih angka 5, kemudian angka 6. Nah, di sini sisi kirinya yaitu ada 1, 5, dan 6. Jadi 1 ditambah 5 tambah 6 itu sama dengan 12. Kemudian pada sisi kanan itu kita tidak bisa menggunakan angka 5 dan 6 secara berulang. Dan ternyata dari angka yang tersisa yaitu angka 2, 3, dan 4 itu pun kita tidak bisa memilih angka yang jumlahnya 11 maka dengan demikian pilihan atau tebakan untuk pemilih angka 1 itu belum dapat menyelesaikan permasalahan. Teman, karena tadi kita sudah mencoba menebak menggunakan angka 1 tetapi belum bisa menyelesaikan masalah atau belum dapat menyelesaikan masalah. Jadi selanjutnya kita mencoba menebak dengan menggunakan angka 2. Nah, di sini yang pertama kita menggunakan angka 2, kita letakkan pada salah satu gambar lingkaran. Nah, teman-teman, jadi setelah angka 2 diletakkan di
gambar lingkaran tersebut tersisa 5 angka di luar, yaitu angka 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, angka-angka tersebut itu bisa dipilih sehingga setiap sisi ini berjumlah 12. Nah, kemungkinan dua bilangan yang harus dipilih untuk bagian sisi kiri dan kanan itu harus berjumlah 10. Karena di sini angkanya sudah 2 sehingga nanti dijumlahkan menjadi 12. Nah, angka yang mungkin dapat kita pilih yaitu yang pertama itu ada angka 4. Nah, angka 4 ini kita letakkan pada gambar lingkaran. Kemudian yang kedua yaitu ada angka 6. Nah, itu pada sisi bagian kiri. Kemudian pada bagian kanan itu kita bisa menggunakan angka 5. Kita bisa menggunakan angka 5. Nah, selanjutnya kita tidak bisa menggunakan dua angka yang tersisa ini. Nah, jadi teman-teman di sini kesimpulannya bahwa dengan menebak angka 2 atau menggunakan angka 2 ini juga belum bisa menyelesaikan atau belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Teman-teman, karena tadi kita menebak atau kita menggunakan angka 2 juga belum bisa atau belum dapat menyelesaikan permasalahan, selanjutnya kita bisa mencoba dengan menggunakan angka 3. Nah, di sini kita mengambil angka 3 dan kita letakkan pada gambar lingkaran. Nah, teman-teman, setelah mengangkat angka 3, jadi masih ada tersisa 5 angka lainnya yang bisa kita pilih sehingga setiap sisi itu berjumlah 12. Nah, teman-teman, di sini kemungkinan dua bilangan yang harus dipilih untuk bagian sisi kiri dan kanan itu harus berjumlah 9. Nah, angka yang mungkin yang kita pilih sehingga berjumlah 9 yaitu yang pertama pada sisi bagian kiri yaitu 4 dan 5. Di sini kita ambil angka 4 dan 5. Nah, teman-teman, jadi pada bagian sisi kiri ini dijumlahkan yaitu 3 tambah 4 tambah 5 sehingga menjadi 12. Nah, kemudian teman-teman, pada sisi bagian kanan ini kita tidak bisa lagi atau tidak bisa menggunakan angka 4 dan 5 lagi. Dan angka-angka yang tersisa yang ada di luar ini juga tidak ada yang berjumlah atau yang dijumlahkan itu sama dengan 9. Nah, jadi kesimpulannya di sini teman-teman, setelah menggunakan atau menguji dengan menebak atau menggunakan angka 3, itu belum bisa atau belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, yang sudah seperti kita ketahui bahwa setelah kita menggunakan angka 3 juga belum bisa atau belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya kita mencoba menggunakan angka 4. Nah, di sini kita mengambil angka 4 dan kita meletakkan pada salah satu sisi lingkaran. Nah, teman-teman, setelah kita mengangkat angka 4, nah otomatis di sini tersisa 5 angka yang lainnya yang nanti bisa dipilih sehingga setiap sisi itu berjumlah 12. Nah, teman-teman, kemungkinan dua bilangan yang harus dipilih untuk bagian sisi kiri dan sisi kanan ini harus berjumlah 8. Nah, angka yang mungkin adalah di sini yang pertama yaitu angka 3 dan 5. Jadi kita angkat angka 3 dan 5. Kemudian kita letakkan pada sisi lingkaran. Nah, di sini pada bagian sisi kiri segitiga yaitu ada angka 4, 3, dan 5. Kemudian pada sisi kanan segitiga kita masih bisa menggunakan 3 angka tersisa yang ada di luar yang ketika dijumlahkan hasilnya 8. Nah, di sini yaitu ada angka 2 dan 6. Di sini kita menggunakan angka 2 dan 6. Dan kemudian ada angka 1 juga. Nah, di sini teman-teman, pada bagian sisi kiri yaitu terdapat angka 4, 3, dan 5 yang dijumlahkan sehingga menghasilkan atau berjumlah 12. Kemudian pada sisi kanan ada angka 4, 2, dan 6 yang dijumlahkan hasilnya 12. Kemudian juga pada sisi alas ini ada angka 5, 1, dan 6 dan ketika dijumlahkan juga hasilnya 12. Nah, teman-teman, jadi setelah melakukan pilihan angka-angka yang kita gunakan ini, ternyata angka 4 ini yang kita pilih atau kita gunakan ini dapat menyelesaikan masalah atau persoalan tersebut. Teman-teman, strategi yang selanjutnya yaitu draft and picture. Nah, teman, draft and picture ini merupakan strategi yang dilakukan dengan cara menyederhanakan masalah dengan memperjelas hubungan yang ada dengan menggunakan gambar atau diagram. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya di kelas 5 ada 20 meja yang disusun secara teratur. Barisan terdepan ada 4 meja. Nah, ada berapa meja setiap baris ke belakang? Nah, teman-teman, di sini
yang pertama kita perlu memahami masalah. Nah, yang pertama di kelas 5 ada 20 meja. Kemudian barisan terdepannya ada 4 meja. Nah, di sini ditanya ada berapa meja setiap baris ke belakang. Masuk pada langkah yang kedua yaitu merencanakan penyelesaian masalah. Nah, di sini barisan terdepan ada 4 meja. Selanjutnya akan dibuat gambar sesuai dengan informasi yang diperoleh pada langkah pemahaman masalah. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga yaitu menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita membuat gambar meja barisan terdepan sebanyak 4 meja, lalu membuat gambar meja ke belakang sambil menghitung sampai 20 meja. Nah, jadi teman-teman contoh gambarnya seperti ini, yang di depannya ada 4 meja dan barisan ke belakangnya ada 5 meja. Nah, setelah itu kita masuk pada tahap yang keempat yaitu periksa kembali. Periksa kembali dari awal sampai akhir dengan melihat gambar, lalu kita hitung jumlah meja pada barisan ke belakang. Nah, kita hitung jumlah meja pada barisan ke belakang yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa uh, jumlah meja pada barisan ke belakang adalah 5 meja. Kita masuk pada strategi yang berikutnya yaitu look a pattern atau dalam bahasa misalnya yaitu mencoba atau mencari suatu pola. Nah, di sini strategi ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan bilangan atau kejadian yang menunjukkan pola tertentu. Sehingga dengan menentukan pola yang disajikan maka dapat dilakukan atau diperkirakan kondisi tertentu dari sebuah kejadian meskipun dalam jumlah yang besar. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di situ berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita di sebuah kota yang berpenduduk 3.000 orang jika setiap orang yang mendengar berita itu menyebarkannya kepada 3 orang setiap 15 menit. Nah, teman-teman, jadi untuk memperjelas permasalahan di atas itu kita dapat membuat pola dengan didahului membuat tabel seperti contoh pada gambar di atas tersebut. Nah, berdasarkan data yang teman-teman lihat pada pola yang didahului dengan membuat tabel tersebut, itu disajikan tersebut didapatkan pola hubungan antara jumlah orang dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita. Nah, di situ besar waktu yang dibutuhkan nilainya selalu 5 kali dari jumlah orang. Sehingga jika 3.000 orang, maka waktu yang dibutuhkan adalah 3.000 dikali 5. Jadi sama dengan 15.000 menit, yaitu sama dengan 250 jam. Dan selanjutnya kita masuk pada strategi yang berikut yaitu kerja mundur. Nah, teman-teman, kerja mundur ini merupakan teknik penyelesaian persoalan masalah dalam matematika dari belakang ke depan. Artinya bahwa dalam penyelesaian soal tersebut kita mengerjakan dari apa yang kita ketahui di akhir soal menuju ke awal soal. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk pada contoh. Nah, di situ contoh soalnya, seorang office boy di suatu gedung bertingkat naik dari satu tingkat ke tingkat lainnya menggunakan lift. Pertama, ia naik 12 lantai, lalu turun 18 lantai, kemudian naik lagi 20 lantai. Jika ia terakhir sampai di lantai 25, dari lantai berapakah ia naik pertama kali? Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam penyelesaian. Nah, di situ yang pertama, langkah pertama yaitu memahami masalah. Nah, pada soal tersebut diketahui bahwa ia naik pakai lift 12 lantai, kemudian turun pakai lift 18 lantai, kemudian naik pakai lift 20 lantai. Nah, dan di situ ditanya posisi naik pertama kali di lantai berapa. Nah, kemudian kita masuk pada langkah yang kedua yaitu merencanakan strategi. Nah, di situ kita menggunakan strategi bekerja mundur. Kemudian kita masuk pada langkah yang ketiga yaitu melaksanakan strategi. Nah, di situ kita menggunakan kerja mundur artinya kita bekerja dari akhir soal ke awal soal. Nah, teman-teman yang diketahui dari akhir soal tersebut yaitu terakhir ia sampai di lantai 25. Jadi kita kerjakan mulai dari lantai 25 sampai pada awal soal yaitu pertama ia naik 12 lantai. Nah, jadi teman-teman di situ kita mengerjakan mulai dari awal yaitu pertama lantai 25 karena di situ pada lantai 20 naik lagi jadi kita mengurangi. Jadi di situ kita kurangi. Jadi lantai 25 dikurangi dengan 20 sama dengan lantai 5. Kemudian lantai 5 itu ditambah dengan lantai 18 karena di situ dia bilang turun
dari lantai 18. Jadi kita membalikannya ke penjumlahan, yaitu 5 tambah 8 yaitu sama dengan lantai 23. Kemudian dari lantai 23 ini dikurangi dengan 12 karena ia naik, jadi dikurangi. Nah, di situ lantai 23 dikurangi dengan 12 jadi sama dengan lantai 11. Nah, kita kembali lagi pada pertanyaan, yaitu jika ia terakhir sampai di lantai 25, dari lantai berapakah ia naik pertama kali? Nah, jadi kita lihat dari uh, bawah, dari awal, yaitu dari lantai 23 dikurangi dengan 12 yaitu lantai 11. Jadi dia naik pertama kali yaitu lantai 11. Nah, kita masuk pada langkah yang keempat yaitu mengecek kembali. Nah, di situ kita lakukan perhitungan maju dari lantai 11. Nah, di situ kita hitung maju lantai 11 ditambah dengan lantai 12 sama dengan lantai 23. Kemudian lantai 23 dikurangi dengan lantai 18. Jadi sama dengan lantai 5. Kemudian lantai 5 ditambah dengan lantai 20 sama dengan lantai 25. Nah, jadi office boy pertama kali berada pada lantai 11.